Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Thumma nusalli wa nusallimu ala habibina al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Jamaah Masjid Al-Hasanah sepanjang rahimakumullah. Alhamdulillah enjing menika tasih diparingi kathah kenikmatan. Monggo sareng-sareng ngaturaken raos syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun kathah maringi kenikmatan supados saged nglampahi pengajian Ahad pagi boten enten alangan punapa. Alhamdulillah. Salat ugi salam ugi kunjuk katur dumateng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekalian keluarganipun, sekalian kaum muslimin ingkang netepi kalian niti tumindake Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah niki kan sampun pinten Dzulhijjah ya niki. Niki enten sekawan napa 3 Dzulhijjah. Nggih. Berarti kan enten sing sekawan, enten sing 3 Dzulhijjah. Tapi insyaallah sampun mlebet Dzulhijjah sedanten. Mboten enten sing kok sakniki dereng mlebet Dzulhijjah. Insyaallah sedayanipun sampun mlebet wulan Dzulhijjah. Nah, wulan Dzulhijjah menika Allah Subhanahu wa taala dadosaken salah suwijining bulan haram. Allah ngaturaken ingkang salah suwijining ayat, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum fala tadhlib dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Ayat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, sesungguhnya jumlah bilangan bulan yang Allah tetapkan ketika Allah menciptakan langit dan bumi adalah 12 bulan. Minha arba'atun hurum. Ada 4 dari 12 bulan tersebut adalah bulan-bulan haram. Dzalika ad-dinul qayyim, sesungguhnya agama adalah agama yang lurus. Fala tadhlimu fihinna anfusakum, maka jangan sampai kalian semuanya, itu kita sebagai hamba-hamba Allah, menzalimi diri kalian semuanya. Bulan Dzulhijjah ini termasuk bagian bulan haram. Nah, bulan haram ini apa? Bulan haram, bulan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ada perang pada bulan-bulan tersebut. Karena zaman dahulu ini kan peperangan itu banyak. Kathah biasanya peperangan itu antar kabilah, antar mungkin negara. Nah, pada bulan-bulan haram Allah Subhanahu wa taala mengharamkan peperangan. Maka bangsa Arab ketika itu dan yang sekitar-sekitarnya mengagungkan bulan haram. Ada bulan 4 bulan tersebut, salah satu bulan tersebut, nah bulan Dzulqa'dah. Bulan Dzulqa'dah. Kemudian selanjutnya bulan Dzulhijjah. Terus selanjutnya bulan Muharram. Terus niki kan runtun nggih. Nah, 1 bulan terakhir niku bulan Rajab. Nah niki kiambaan. Nah niku enten hikmah. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menjadikan bulan-bulan tersebut itu
3 bulan terus runtun, yang 1 bulan sendiri. Iya mbak. Maka bulan Dzulqa'dah, kenapa kok disebut sebagai bulan Dzulqa'dah? Karena yaquduna 'anil qital. Jadi orang-orang pada ketika itu mereka tidak berperang. Tujuannya supaya mereka bisa melaksanakan ibadah haji pada bulan setelahnya. Maka mereka mengadakan perjalanan. Sebagaimana kalau semuanya mungkin dulu, zaman dahulu ketika orang-orang pengen mengerjakan ibadah haji, nah itu menempuh perjalanan panjang. Nah, saat ini nggih alhamdulillah mungkin saged mangkate niku bulan Dzulhijjah insyaallah tesih nyampe. Nah dek ben niku nggih berbulan-bulan naik kapal mungkin tesih saged dugi mriko napa mboten wallahu a'lam. Kadang ning enten sing napa naik kapal niku terus tenggelam. Berbulan-bulan. Nah, sekitar Mekah orang-orang mengerjakan ibadah haji dengan jalan naik onta. Maka mereka mengadakan perjalanan dari bulan Dzulhijjah tersebut pada bulan Dzulqa'dah sampai kemudian diadakan haji pada bulan Dzulhijjah. Kenapa disebut sebagai Dzulhijjah? Karena memang diadakannya haji pada bulan tersebut. Nah kemudian pada bulan haram supaya orang-orang mereka bisa kembali pulang ke negeri masing-masing dengan aman. Bulan Muharram. Jadi kenapa kok 3 bulan tersebut dijadikan bulan haram, tidak boleh ada peperangan dan diagungkan oleh semua orang. Terus kemudian pada bulan Rajab sendiri nah niku kadose saged umrah. Ziarah supaya bisa mengerjakan umrah di Baitillahil Haram, karena zaman dahulu orang ketika mengerjakan haji mereka tidak mengerjakan umrah. Jadi merasa kalau seumpamanya mengerjakan umrah pas haji itu dosa besar. Dulu. Tapi kemudian dihapuskan oleh Rasulullah SAW bahwa yang namanya ibadah umrah bisa dikerjakan walaupun pada bulan-bulan haji. Nah, makanya saat ini alhamdulillah nak sumpamane umrah niku mboten saged dilaksanakan pas bulan haji. Nah, kados napa nek kula kalih jenengan niku mengke angel. Nah, ini sagete mlampah, sagete tumindak teng Mekah niku kan paling mungkin sepindah mawon saumur hidup. Ya, alhamdulillah sing saged melampah berkali-kali. Nah, kadang namung saged sepindah seumur hidup. Maka sekalian melaksanakan ibadah haji sekaligus melaksanakan ibadah umrah. Mungkin nek sampeyan mboten saged melaksanakan ibadah umrah kudu safar melih. Mengadakan perjalanan lagi untuk mengadakan ibadah umrah. Alhamdulillah sekarang Allah Subhanahu wa taala memberikan keringanan, memberikan kemudahan. Yang dulunya orang-orang merasa yang namanya ibadah umrah ketika dilakukan pada bulan haji dosa besar. Dosa besar, enggak berani. Maka kemudian Rasulullah menyebutkan dakhalatil umrah fil hajj ila yaumil qiyamah. Bahwa yang namanya umrah itu bisa dilaksanakan pada bulan haji. Makanya haji sekaligus nek boten tamatuk, qiran napa ifrat. Nah bar ifrat sak bubare haji niku biasanya langsung ngerjakaken umrah. Kadang enten sing malah berkali-kali. Umrah rampung kan umrah paling mungkin kalih jam. Sampun rampung mengke teng Masjid Aisyah meleh, kemudian umrah meleh. Niku sekalian badali, badali niku ganteni, dek ben bae urung umrah, bae dek ben urung mungkin pae bue dereng umrah, nah sekalian dibadali. Nah, niku alhamdulillah kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Nah, kenapa kok 3 bulan tersebut menjadi satu? Karena memang dulu orang-orang menggunakan bulan tersebut untuk dilakukan ibadah haji.
pada bulan-bulan tersebut. Nah, bulan Dzulhijjah ini termasuk bagian bulan, saat ini kan ini bulan Dzulhijjah termasuk bulan haram yang Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan fala tadhlimu fihinna anfusakum. Jangan sampai kalian semuanya wahai sekalian manusia mendolimi diri kalian sendiri. Maknanya apa? Mendolimi diri kalian sendiri berbuat kemaksiatan. Karena setiap orang yang dia berbuat maksiat pada hakikatnya dia mendolimi dirinya sendiri. Karena menjadikan dirinya bisa ntar dibalas oleh Allah dengan diazab, waliyadzubillah. Maka Allah memberikan wanti-wanti jangan sampai pada bulan-bulan tersebut kok kita mendolimi diri kita sendiri. Karena besar. Ini bulan yang diagungkan, yang namanya bulan diagungkan. Ketika seorang berbuat maksiat pada bulan-bulan tersebut, maka otomatis dosanya jadi lebih besar. Dosanya jadi lebih besar. Nah, ini perintah dari Allah. Nah, bukan berarti selain pada bulan-bulan tersebut terus kita bisa untuk berbuat maksiat, bukan. Tapi justru setiap seluruh bulan, 12 bulan yang ada tidak boleh berbuat maksiat, tapi pada bulan-bulan tersebut kemaksiatan yang dilakukan akan sangat besar dosanya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bulan Dzulhijjah. Nah, kemudian awal bulan Dzulhijjah secara khusus Rasulullah SAW menjadikan amalan pada hari-hari tersebut adalah amalan yang mulia. Dimuliakan lebih daripada mungkin bulan Dzulhijjah. Jadi kalau semua bulan Dzulqa'dah bulan haram, bulan Dzulhijjah bulan haram, tapi 10 awal pada bulan Dzulhijjah Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan 10 hari tersebut adalah 10 hari yang agung. Nah, Rasulullah SAW niku hampir ngendikaken salah suwijining hadis niku ma min ayyamin al-amalus salih fihi khairun wa ahabbu ila Allah Subhanahu wa ta'ala min hadhil ayyam al-asr. Tidaklah ada hari-hari di mana amal soleh itu lebih dicintai, lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali pada hari-hari ini, yaitu 10 hari Dzulhijjah ini. Kemudian para sahabat bertanya, walal jihad fisabilillah ya Rasulullah? Tidaklah jihad fisabilillah ya Rasulullah? Nah, kenapa kok para sahabat bertanya, kenapa kok patokannya itu walal jihad fisabilillah? Karena orang berperang di jalan Allah itu pertama kali sejak dia keluar, Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosanya. Dituliskan setiap langkah itu menjadi sebuah penggugur dosa. Setiap debu yang nempel di badannya dan di pakaiannya, di kendaraan yang dia pakai itu menjadi kebaikan. Kemudian kalau seumpamanya dia terteteskan darahnya, kena luka di jalan Allah, maka tetesan darah tersebut menjadi kafarah dari dosa-dosa yang dilakukan. Kalau kemudian dia itu meninggal ketika pas perang di jalan Allah, maka dia akan mati syahid. Orang yang dia mati syahid, Allah Subhanahu wa ta'ala menyiapkan bagi dia 100 derajat. Yang setiap derajatnya itu jaraknya seperti jarak bintang dengan bumi. Maka para sahabat bertanya, tidaklah apakah jihad juga tidak bisa menyamai amal soleh pada bulan tersebut ya Rasulullah? Kemudian beliau menjawab, walal jihad fisabilillah. Tidak juga jihad fisabilillah. Jadi amal tersebut, amal-amal yang dilakukan pada bulan awal-awal bulan Dzulhijjah tidak bisa disamai dengan amalan-amalan yang lain, walaupun dia amalan tersebut adalah jihad fisabilillah. Kemudian kecuali illa rajulun kharaja bimalihi wa nafsihi falam yarji' min dzalika bi syai'. Kecuali kalau seumpamanya ada orang yang dia keluar berjalan ataupun keluar untuk berjihad fisabilillah dan dia tidak pulang sama sekali. Nah, maka amal soleh yang dilakukan oleh hamba-hamba Allah setiap 10 awal bulan Dzulhijjah, maka amalannya adalah amalan yang sangat agung. Karena di dalam
hari-hari tersebut terkumpul banyak amalan. Terkumpul banyak amalan. Nah, ini kita bisa mengambil sebuah pelajaran penting dari apa yang disebutkan oleh Rasulullah SAW tersebut, bahwa yang namanya kehidupan seorang mukmin itu dia penuh dengan yang namanya kebaikan. Ini fadilah yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Kehidupan mukmin penuh dengan yang namanya kebaikan. Makanya Allah selalu mengaitkan yang namanya seorang mukmin ketika dia memandang kehidupan itu, memandangnya, melihatnya apakah kehidupan tersebut itu bermanfaat untuk akhirat dia atau tidak. Dalam sebuah ayat disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wabtaghi fima ataqallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya." Dan carilah engkau dengan apa yang Allah berikan kepadamu darul akhirah, negeri akhirat. Dan jangan engkau lupa jatahmu di dunia. Jadi Allah menyebutkannya itu jangan lupa. Bukan kita suruh mencari, suruh untuk berlomba-lomba untuk mencari dunia. Tapi lafadz yang Allah sebutkan, walatan sanasibaka minad dunya. Jangan sampai engkau itu lupa. Nah, biasanya niku nek semuanya tiang niku lagi fokus. Nah, fokus mengerjakan suatu amalan tertentu, kadang ada yang lupa. Nah, berarti fokus seorang mukmin niku apa? Ibadah. Fokus seorang mukmin ibadah, tapi jangan sampai ketika engkau fokus dengan ibadah terus engkau kok lupa dengan dunianya. Karena ada kewajiban. Ada hak-hak yang harus ditunaikan. Kita sebagai seorang mukmin, kalau seumpamanya kita berkeluarga, berarti ada kewajiban menafkahi sebagai kepala keluarga. Sebagai seorang ibu rumah tangga, ada kewajiban-kewajiban yang harus ditunaikan kepada suaminya. Maka fokus kepada ibadah, tapi jangan sampai fokus tersebut itu kemudian melalaikan dari kewajiban-kewajiban. Nah, tapi kadang itu, sebagian malah terbalik. Fokus kepada mengejar dunia, kemudian untuk ibadahnya lupa. Berarti kan kebalik nih. Lagi fokus ibadah, oh iya, urung sholat. Jadi lupa. Padahal seharusnya kita fokus ibadah, kemudian oh iya, ini kebanyakan ibadah. Dari tadi baca Quran, dari tadi mengerjakan sholat, belum sempat kerja. Enten nama mboten? Jadi fokus, karena saking fokusnya ibadah sampai lupa belum kerja. Nah, ini yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan. Maka kehidupan seorang mukmin itu selalu dipenuhi dengan yang namanya ibadah. Jangan sampai kemudian malah terbalik, fokus kita kepada mengejar dunia, kemudian ibadah kita lupakan. Maka dengan yang namanya hari-hari 10 pada bulan Dzulhijjah itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, memberikan arahan kepada hamba-hambanya yang namanya 10 hari inilah hari yang paling utama, jangan sampai terlewatkan untuk beramal soleh. Karena fadilahnya dan keutamaannya sangat-sangat besar. Dan terkumpul pada bulan Dzulhijjah, 10 hari ini sampai entar pada 10 Dzulhijjah itu kan ibadah yang sangat banyak. Ada yang namanya ibadah puasa. Minimalnya ini puasa Arafah. Puasa pada tanggal 9 Dzulhijjah. Kemudian ada yang namanya ibadah haji. Bagi yang dia berangkat ke Mekah. Kemudian ada ibadah yang namanya, dalam ibadah haji ini banyak ibadah yang lain. Ada wukuf, ada lempar jumrah. Yang setiap dari amalan-amalan ibadah tersebut itu memiliki fadilah dan keutamaan. Kemudian bagi yang tidak mengerjakan ibadah haji dan dia berada di negerinya masing-masing, ada ibadah tadi puasa Arafah, kemudian ada ibadah yang namanya Idul Kurban. Ibadah kurban. Jadi penuh dengan ibadah yang bisa dilakukan oleh setiap muslim. Dan ibadah-ibadah tersebut Allah Subhanahu wa taala memberikan fadilah yang sangat besar. Selain itu diskon besar-besaran. Karena setiap amalan dilipat gandakan, orang yang mengamalkan sesuatu
pahalanya itu tidak sebagaimana kalau seumpamanya melakukan pada bulan-bulan yang lain. Nah, kan menunjukkan kemurahan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Tidak ada zat yang dia lebih rahim, lebih rahmat, lebih murah kepada orang-orang yang lain, kepada makhluk-makhluknya selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka kula kalih panjenengan niku amale niku kan boten kathah. Tapi amal sing boten kathah niku Allah Subhanahu wa taala menjadikan amal tersebut kemudian menjadi besar. Dijadikan besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang sedekah mungkin cuman berapa rupiah. Tapi sedekah tersebut kemudian di sisi Allah Subhanahu wa taala akan dibesarkan. Jadi orang itu kalau seumpamanya beramal soleh, nah amal soleh tersebut diibaratkan seperti tanaman yang ditanam. Maka semakin dia berbanyak tanaman yang dia tanam, otomatis akan tumbuh. Dalam sebuah hadis disebutkan kama yurabbi ahadukum faluwahu. Jadi barang siapa yang dia melakukan suatu amalan, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan amalan tersebut itu berkembang seperti halnya orang ketika dia ternak kambing ataupun ternak anak unta. Jadi ada orang ternak punya anak kambing, kemudian anak kambing tersebut besar, kemudian beranak pinak menjadi besar. Maka ketika seorang itu bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, bertemu, loh, kok amalan saya itu kok segini? Perasaan saya tidak mengamalkan apa-apa. Nah, itulah kemurahan Allah yang diberikan kepada hamba-hambanya. Nah, salah satunya adalah pada 10 awal bulan Dzulhijjah. Maka di dalamnya ada yang namanya ibadah puasa, yang Allah menyebutkan yang namanya puasa itu as-saumu li wa ana adzibih. Yang namanya puasa itulah puasa ini untukku, yakni Allah Subhanahu wa taala, dan Allah yang akan langsung memberikan pahalanya. Berapa pahala puasa? Tidak ada yang tahu. Yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam amal-amal ibadah yang lain, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, Rasulullah menyebutkan innal hasanata bi asyri amsalihha. Setiap kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10. Tapi sedangkan untuk puasa Allah mengkhususkan bahwa yang namanya puasa itu Allah sendiri yang akan memberikan pahalanya. Khusus langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini yang namanya amal ibadah, salah satunya yang bisa kita kerjakan pada tanggal 9 Dzulhijjah. Apalagi kalau seumpamanya yang bisa mengerjakan puasa dari awal Dzulhijjah sampai 9 Dzulhijjah. Karena Rasulullah SAW yasumu tis'a Dzulhijjah. Dalam riwayat karena yasumu tis'an, beliau berpuasa 9 hari. Maka para ulama pun sepakat mustahab bahwa yang namanya puasa pada 10 awal bulan Dzulhijjah itu adalah bagian dari ketaatan yang dianjurkan. Nah, kemudian ada amalan lain yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan, yaitu namanya ibadah haji. Rukun yang paling utama yang semoga insyaallah yang hadir pada kesempatan kali ini bisa menunaikan ibadah haji semuanya. Karena saat ini ajeng tindak haji niku pinten tahun niki? 30 tahun lebih. Nah, daftarin niku mun sampun umur 50, 50 tahun berarti mengke 80. Nah, tapi nggih Allah, keutamaan Allah niku luas. Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan luas bagi siapa yang Dia kehendaki. Mungkin daftar tapi kok kayane niku pesimis. Ajeng daftar tapi mungkin mangkate tesih 30 tahun malih. Nah, tapi nggih mboten napa-napa. Bismillah daftar. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan keluar, karena kadang mungkin tiba-tiba kok diberangkatkannya tidak sampai 30 tahun. Setelah 10 tahun berangkat. Atau mungkin orang yang kadang tidak pernah terpikir dalam dirinya untuk berangkat haji, tiba-tiba dapat hadiah haji semua. Ada orang menghajikan, bukan sering. Nah, ini keutamaan Allah Subhanahu wa taala.
Tapi kalaupun seumpamanya tidak bisa menunaikan ibadah haji, insya Allah yang namanya keimanan, yang namanya Islam tetap sempurna. Ampun berkecil hati. Setiap orang yang dia sudah berusaha untuk menunaikan setiap amal-amal ibadah yang Allah syariatkan, kemudian kok meninggal belum sempat menunaikan, insya Allah meninggal dalam kondisi iman sempurna. Tidak ada yang kurang, insya Allah. Orang tua saya, kakek saya dulu belum mengerjakan ibadah haji, tidak masalah. Karena memang belum sempat, belum bisa mengerjakan ibadah haji. Bisa karena mungkin tidak memiliki dana, atau mungkin sudah mendaftar tapi ternyata meninggal terlebih dahulu. Karena kadang niku nggih enten jatahe niki mangkat kaji tahun niki, tapi ternyata beberapa bulan, 1 bulan, 2 bulan sebelumnya meninggal. Ini kan kathah. Tapi insya Allah mboten napa-napa. Tetap iman niku sempurna, Islam niku tetap sempurna. Tapi bagi yang dia bisa mengerjakan ibadah haji, maka ini adalah ibadah yang agung. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala mengumpulkan dalam ibadah haji itu yang namanya ibadah badaniyah, kemudian ibadah maliyah. Ibadah badaniyah sama ibadah maliyah. Butuh fisik yang kuat, butuh harta yang banyak. Orang punya fisik yang kuat tapi tidak punya harta, kalau sumpamanya jauh, nek sumpamanya samping-samping Mekah nggih tinggal melampah. Tapi nek sakniki niku nek teng Arab Saudi niku nek ajeng melampah kaji niku nek teng mukim teng mriko niku kudu enten tasrih. Tasrih niku surat jalan. Pinten surat jalan niku sakniki niku sekitar 20 juta. Nah niku berarti sampun meh setengahe perjalanan ibadah haji saking Indonesia. Saking Indonesia niku sakniki pinten? 39 gitu. 49 atau 39. Berarti hampir setengah. Padahal di samping-samping Makkah. Mboten tebih. Untuk mendapatkan surat jalan harus membayar biaya 20 juta. Kalau zaman dahulu orang yang dia memiliki fisik, kemudian dia bisa mengerjakan ibadah haji, nah, tiang Yaman niku biasanya melampah. Mengadakan perjalanan dengan jalan kaki sampai mungkin kan berhari-hari menuju ke Makkah. Nah, perjalanan darat biasanya niku sekitar mungkin 14-an jam pakai bis. Nah, tapi mereka jalan. Maka mereka merasa, saya mampu untuk jalan. Ini yang punya kekuatan fisik. Tapi kalau dari Indonesia, apakah wajib jalan juga? Enggak wajib. Karena yang wajib mengerjakan ibadah haji dengan jalan itu kalau sumpamanya dia tinggal kurang dari sekitar paling maksimal 80-an kilo dari Mekah. Kalau sumpamanya jaraknya lebih dari 80 kilo tidak wajib jalan. Nah, kalau dari Indonesia ya tidak wajib. Walaupun ya kemarin ada yang naik sepeda dari Indonesia kemudian ngontel sampai Mekah. Alhamdulillah enten sing saged, enten sing kuat nggih monggo kan. Nah ini kekuatan fisik. Kemudian kekuatan secara finansial. Orang yang dia memiliki kekuatan fisik punya kekuatan finansial tapi tidak memiliki kekuatan fisik ya, mengke boten saged. Nah, ibadah haji niku jamaah haji, nah kirangan sakniki napa sampun dipindah napa dereng, nek dek ben niku kan tenda jamaah haji di Mina niku kan jarak sekitar 3 kilo dari Jamarat. Jadi nek PP biasanya kan niku melampah niku. PP perjalanan berarti 6 kilo setiap hari jalan. 6 kilo perjalanan setiap hari bolak-balik. Belum lagi kalau sumpamanya antar dari Makkah ke Mina kemudian ke Arafah jalan. Niku bisa sampai 12-an kilo. Nek PP berarti mungkin 20-an kilo, hampir 30-an kilo. Butuh kekuatan fisik. Maka ketika sumpamanya dia punya harta tapi kok tidak memiliki kekuatan fisik, ya berarti belum bisa mengerjakan ibadah haji sendiri. Tapi alhamdulillah ibadah haji niku saged diwakilke. Ketika kita bisa mengerjakan ibadah haji sendiri dengan ditandu, kalau zaman dahulu biasanya ada orang kalau tawaf itu tawaf ditandu, kalau sekarang alhamdulillah pakai dorongan nih Pak. Kalau zaman dahulu ditandu. Orang yang dia bisa mengerjakan ibadah haji dengan kondisi tersebut maka bisa.
Niku masalah niku nek semua jamaah haji saking Indonesia niku kan karena antri niku nggih dangu. Terus nek pas mangkat niku pun sepuh. Nah, dugi mriku niku kan akhirnya mboten saged teng Masjidil Haram niku kadang enten sing teng Masjidil Haram niku namung sepindah. Napa ping kalih? Pas tawaf ifadhah kalih tawaf wada. Padahal bisa mengambil keutamaan ketika semuanya bisa terus bolak-balik ziarah ke Masjidil Haram. Nah, maka kalau semua yang dia masih punya kekuatan fisik untuk bisa mengerjakan ibadah haji, nah lebih baik bersegera untuk mengerjakan ibadah haji. Walaupun ibadah haji niku nggih alat tarahi, mboten kudu cepet-cepet. Tapi nek mboten cepet-cepet mengke nggih ketinggalan. Yang punya kekuatan finansial bisa untuk berangkat, nah silahkan bersegera untuk menunaikan ibadah haji tersebut. Nah ini butuh yang namanya kekuatan fisik. Tapi alhamdulillah tadi karena bisa diwakilkan ketika ternyata tidak bisa mengerjakan ibadah haji karena sakit. Mungkin kadang orang mungkin terkena penyakit dia tidak bisa gerak, terkena stroke sumpamanya, waliyadzubillah. Maka bisa diwakilkan kepada orang lain. Nah, enten niku napa namine niku haji badal. Dibadali, digantikan, diwakilkan kepada orang lain. Nah, ini ibadah yang agung karena Allah mengumpulkan dalam ibadah haji tersebut itu ibadah yang banyak. Ada sholatnya, ada puasanya bagi yang dia mungkin tidak memiliki haji umpamanya. Kemudian ada tawaf, ada wukuf. Yang namanya wukuf pada tanggal 9 Dzulhijjah itu adalah ibadah yang agung. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala membanggakan para jamaah haji yang mengerjakan wukuf. Tanggal 9 Arafah termasuk afdhalul ayyam, hari yang paling agung di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pada hari 9 Dzulhijjah tersebut disebutkan oleh Rasulullah SAW, ma min yaumin akthar min an yu'tiqallah abdahu minan nar wa fihi abdahu minan nar illa min yaumi Arafah. Tidaklah ada hari yang pada hari tersebut Allah membebaskan hamba-hambanya itu dari neraka, dan yang paling banyak membebaskan paling banyak melebihi dari hari Arafah ataupun tanggal 9 Dzulhijjah. Maka pada tanggal tersebut Allah Subhanahu wa ta'ala membebaskan banyak sekali dari hamba-hambanya dari yang namanya api neraka. Nah, itu ampun ketinggalan. Jangan sampai ntar kita terlewatkan. Pada hari tersebut ketika Allah banyak membebaskan hamba-hambanya dari api neraka, maka banyak-banyak kita berdoa supaya Allah membebaskan kita juga dari api neraka pada hari tersebut. Maka disebutkan dalam hadis afdhalud du'a yaumi Arafah. Sesungguhnya yang namanya doa yang paling afdal adalah doa yang dipanjatkan pada hari Arafah, tanggal 9. Maka biasanya para ulama pada hari tersebut memperbanyak untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, terutama ketika akhir-akhir hari sebelum tenggelam matahari. Memperbanyak doa supaya masuk dalam golongan mereka-mereka yang dibebaskan oleh Allah dari api neraka. Selain kita ketika itu mengerjakan yang namanya puasa Arafah, yang fadilahnya, keutamaannya kita dihapuskan dari kita dosa-dosa setahun yang akan datang dan setahun yang sudah berlalu. Pada tanggal 9 Dzulhijjah. Nah, kembali kepada ibadah haji, yang namanya ibadah haji itu ibadah yang Allah syariatkan kepada setiap orang yang dia mampu. Dari situ kita mengetahui bahwa tidak ada perbedaan antara orang kaya dan orang miskin. Sesuai dengan ketika orang mengerjakan ibadah haji itu kan tidak nampak. Yang dipakai ketika orang dia dalam ibadah haji itu kain ihram, izar sama rida, dipakai di sarung, kemudian dipakai untuk kerubutan. Izar sama rida, putih semuanya. Kelihatannya sama. Entah orang kaya ataupun orang miskin, berpakaiannya pun sama caranya. Karena kalau semuanya ada orang kaya kok pengen pakai topi, nggak boleh. Pengen pakai sepatu, nggak boleh.
Karena masuk dalam kategori mahdhuratul ihram, hal-hal yang dilarang ketika seseorang dalam kondisi ihram. Maka cara berpakaiannya pun sama. Pakai sendal. Kebanyakan pakai sendal jepit. Kemudian pakai rida, kemudian pakai izar tadi berwarna putih. Sudah, itu yang dipakai. Maka orang itu sama. Termasuk hikmah kenapa Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan ibadah haji yang datang dari setiap penjuru sebagaimana perintah Allah kepada Nabiullah Ibrahim, wa'adzin fin nasi bil hajj ya'tuka rijala wa 'ala kulli dhamiri ya'tuna min kulli fajjin amin. Jadi ketika Nabi Ibrahim diperintahkan untuk menyuruh kepada orang-orang mereka mendatangi Makkah untuk mengerjakan ibadah haji, ada yang jalan, ada yang naik unta yang kurus. Sama. Secara zahirnya adalah orang-orang yang sama dan di hadapan Allah mereka itu juga sama kecuali kalau memang yang dia takwanya lebih. Karena ketika itu tidak dibawa harta, mau orang kalau semuanya mau ibadah haji, kemudian mau menampakkan perhiasannya, tidak pantas. Maka ya pakainya pakai pakaian biasa. Yang secara zahirnya orang miskin ataupun orang kaya kelihatannya sama. Karena memang betul orang itu tidak dipandang di hadapan Allah dengan kekayaan ataupun kemiskinannya. Orang miskin ketika dia iltizam kepada syariat Allah, maka dia lebih mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di dunia kan cuma pandangan orang-orang saja, pandangan makhluk. Oh, dia lebih kaya. Oh, ini si A itu dia lebih miskin. Menurut pandangan orang. Tapi yang menjadi patokan seorang muslim adalah pandangan Allah Subhanahu wa taala. Apakah Allah memuliakan dia atau tidak? Makanya ketika setelahnya sudah meninggal, apakah beda? Sama. Ketika meninggal, rumah yang mungkin ditinggali ketika pas di dunia, rumah yang besar, ketika ntar dia sudah meninggal, rumahnya insya Allah tidak bakal dibangunkan 5 kali 6. Nah, enten tiyang niku gadah napa panggonan niku 5 kali 6 niku kan boten luas. Ada orang kaya mungkin rumahnya sampai hektaran umpamanya. Ketika dia meninggal, insya Allah tidak bakal dibangunkan rumah ketika dia meninggal 5 kali 6. Enten napa mboten? Kuburan kok 5 kali 6. Mboten enten. Paling mungkin 1 kali 2. Sudah luas. Alhamdulillah 1 kali 2. Kadang mungkin ada yang tidak sampai 1 meter. Namun paling mungkin 80 cm. Jadi ketika dia hidup dengan mewah, ketika ntar meninggal sama tempatnya. Ini kita sebagai orang yang masih hidup sudah bisa melihat. Ternyata sama. Tempat tinggalnya yang ditinggali lebih lama, orang tinggal di rumahnya paling mungkin 60 tahun, 70 tahun. Tapi kalau tinggal di rumah barunya yang dibangunkan setelah dia meninggal, apakah cuma meninggali 1 hari 2 hari? Ditinggali sampai bertahun-tahun. Coba orang yang hidup zaman dahulu, pada zaman Nabiullah Adam sampai zaman sekarang, berarti sudah meninggali ribuan, bahkan mungkin jutaan tahun. Lebih lama. Rumah yang akan ditinggali lebih lama dan besarnya sama, apa yang didapat dari fasilitas tidak bisa dipatok dengan apa yang sekarang ada. Tergantung amal dari masing-masing. Maka orang yang dia tidak memiliki harta di dunia, secara zahirnya dia kekurangan, tapi dia bisa iltizam kepada syariat Allah, bisa mengerjakan ibadah maksimal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan lebih mulia. Fasilitas yang didapat akan lebih banyak daripada orang yang mungkin dulu di hidupnya di dunia lebih megah. Nah, inilah keadilan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang itu dilihat tidak dari kaya miskinnya. Karena yang namanya kaya miskin itu ya walaupun ada usaha dari hamba, tetap kadang ada orang berusaha maksimal, ya rezekinya segitu. Karena memang Allah menetapkan yang namanya rezeki itu diberikan kepada hamba-hambanya sesuai dengan kadarnya. Nah, tapi tidak memberikan amal soleh
taufik untuk mengerjakan amal soleh kecuali kepada hamba-hambanya yang diridhoi. Maka Rasulullah menyebutkan dalam sebuah hadis, sesungguhnya Allah memberikan dunia kepada setiap hambanya, tapi memberikan akhirat itu khusus untuk hamba-hamba yang terpilih saja. Dan apakah kita bisa terpilih? Bisa. Tergantung kemauan kita, apakah kita mau untuk menjadi hamba-hamba Allah yang dipilih atau tidak. Dengan apa? Dengan kita mengerjakan setiap amal soleh. Semakin banyak amal soleh yang kita kerjakan, semakin dekat kita kepada Allah, berarti semakin banyak perbendaharaan harta yang kita kumpulkan, tapi harta tersebut harta yang tidak habis. Harta tersebut harta yang berkembang, yaitu harta yang akan kita panen ketika kita sudah meninggalkan dunia ini. Jadi Allah tidak memandang apakah si A itu kaya ataukah dia miskin, tapi yang dilihat adalah takwanya. Apakah dia bertakwa atau tidak bertakwa. Maka ibadah haji mengajarkan kepada kita bahwa orang itu pada hakikatnya sama. Di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ketika orang mereka dijadikan tamu Allah, berada di rumah Allah, di Baitullahil Haram, mereka sama. Tidak ada yang beda, yang membedakan adalah ketakwaan dari masing-masing. Dan ketakwaan tersebut tidak terlihat, yang bisa melihat adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini ibadah haji. Nah, kemudian termasuk bagian dari ibadah yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan juga pada bulan Dzulhijjah adalah ibadah udhiyah ataupun ibadah kurban. Nah, ibadah kurban, ibadah yang Allah syariatkan untuk kita itu berkorban, menyisihkan sebagian dari harta kita untuk kita belikan salah satu dari hewan ternak, antara kambing, unta ataupun sapi, kemudian disembelih, kemudian dibagikan kepada orang-orang. Kita berkorban sebagian dari harta kita. Maka Rasulullah menyebutkan, man wajada sa'atan falam yudhahi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang dia punya kelapangan untuk melakukan ibadah kurban, kemudian kok dia tidak melakukannya, apa yang disebutkan oleh Rasulullah SAW? Jangan dekat-dekat tempat sholat. Jangan ikut-ikut. Jangan dekat-dekat tempat sholat. Karena dia seharusnya memiliki kelapangan untuk melakukan ibadah tersebut, tapi kok tidak dilakukan. Maka sebagian ulama seperti Imam Abu Hanifah berpendapat yang namanya ibadah kurban itu dia hukumnya wajib bagi orang yang mampu. Walaupun kebanyakan para ulama yang berpendapat dia hukumnya sunnah. Tapi sangat tidak pas kalau umpamanya dia mampu kemudian kok dia tidak berkorban. Minimalnya adalah setiap dari satu rumah satu kurban. Fadilahnya bisa untuk yang lain. Ini ibadah kurban yang Allah syariatkan untuk kita semuanya. Di sini ada syariat yang besar. Jadi seorang mukmin itu dia bukan orang yang dia memiliki sifat egois. Tapi orang mukmin itu adalah orang yang dia berjiwa sosial. Kenapa? Dalam syariat yang namanya ibadah kurban ini kan kita ketika punya uang kita sisihkan, kemudian kita belikan kambing ataupun sapi. Kalau di sini insyaallah nggak ada yang korbannya unta, paling korbannya sapi atau kambing. Kemudian disembelih. Setelah disembelih, Rasulullah SAW menyebutkan kulu wa tasaddaqu wadakhiru. Makanlah kalian kemudian bersedekahlah. Maka menjadi kewajiban bagi orang yang dia melakukan ibadah kurban untuk bersedekah. Ini sedekah ini wajib. Tidak boleh kok orang kurban nitip panitia nyembelih terus dibeto mantuk. Mboten angsal. Nitip nyembelihkan habis itu kemudian dibawa pulang semuanya, disimpan di rumah sendiri. Tidak boleh. Dulu bahkan Rasulullah SAW menyebutkan kalau yang namanya daging kurban itu tidak boleh melebihi 3 hari. Harus habis 3 hari. Enggak boleh nyimpen. Kenapa? Karena ya orang-orang itu kalau zaman dahulu masih kekurangan.
Biasanya kalau pas zaman Rasulullah SAW, dulu setelah ibadah kurban kadang ada orang-orang itu mengadakan perjalanan lewat ke Madinah. Nah mereka berbekal, maka diperintahkan untuk diberikan kepada mereka dulu awal-awal Islam. Kemudian setelah kurban itu sudah banyak, maka Rasulullah SAW membolehkan orang untuk menyimpan. Innama nahaitukum min ajlid dafah. Dulu saya itu melarang kalian melebihi 3 hari. Karena zaman dahulu itu ada orang-orang yang datang ke Madinah untuk meminta bekal. Maka enggak boleh kok lebih dari 3 hari. Sekarang karena sudah banyak kurbannya, maka Rasulullah menyebutkan kulu wa tasaddaqu waddakhiru. Makanlah, bersedekahlah dan simpanlah. Ini perintah Rasulullah SAW. Maka kita disunahkan untuk makan walaupun mungkin cuma sedikit. Termasuk bagian dari sunnah. Dulu zaman Rasulullah SAW ketika beliau melakukan ibadah kurban, disembelih setiap hewan, kemudian dari setiap hewan itu diambil sepotong-sepotong. Kemudian dimasak. Setelah dimasak kemudian dimakan bareng-bareng. Nah itu pada waktu haji Rasulullah SAW. Jadi setiap hewan yang sudah disembelih kemudian diambil sepotong-potong, supaya setiap orang yang berkorban tersebut itu dia bisa makan dari hasil korban yang dia korbankan. Karena itu masuk bagian dari sunnah. Kemudian wa tasaddaqu, perintah untuk bersedekah. Dalam ayat disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala juga kita diperintahkan untuk wa'imul ba'isal faqir. Kita memberikan makan kepada orang yang dia kekurangan dan orang-orang fakir. Perintah dari Allah. Jadi perintahnya perintah dari Allah, kemudian perintah dari Rasulullah SAW. Maka yang namanya ibadah kurban mengajarkan kepada setiap mukmin untuk dia berkorban. Namanya ibadah kurban berarti dia berkorban dengan sebagian harta yang dia miliki, yang umumnya namanya orang itu kalau seumpamanya sama harta itu mesti pelit. Itu sudah tabiat. Itu sudah tabiat manusia. Maka Rasulullah SAW menyebutkan afdal sedekah itu adalah anta tasaddaq wa anta sahihun syahihun ta'malul ghina wa takhshal faqr. Afdal sedekah itu kalau seumpamanya kita sedekah dalam kondisi sehat. Kalau orang sudah mau meninggal biasanya keinginan untuk bersedekah itu banyak. Maka biasanya berwasiat. Ketika sudah mau meninggal, kayaknya ini sakitnya berat, sudah mau meninggal gitu kan. Ya sudah wasiat biasanya. Kadang kan seperti itu. Tapi kalau semuanya orang dia masih keadaan sehat, pikirannya kemana-mana. Oh ini pengen bangun ini, pengen buat bisnis ini, pengen ini, macam-macam. Tapi kalau sudah kena sakit, pikirannya mati. Nah maka Rasulullah afdal sedekah kalau seumpamanya orang itu dia dalam kondisi sehat, masih sehat, syahih, pelit, dalam kondisi pelit. Karena dalam surat Al-Adiyat kan Allah menyebutkan bahwa yang namanya orang itu bil khairi la syadid. Jadi orang itu kalau semuanya dia kecintaan kepada harta itu betul-betul sangat cinta sekali. Kemudian ta'malul ghina wa takhshal faqr, engkau mengharap engkau itu menjadi orang kaya, kemudian engkau takut akan kefakiran. Orang yang dia dalam kondisi tersebut kemudian kok dia bisa mengeluarkan dari harta dia untuk digunakan bersedekah, maka ini sedekah yang paling afdal. Sedekah yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita untuk berkorban, ibadah korban kita menyisihkan sebagian dari harta, kemudian kita gunakan untuk berkorban, setelahnya disembelih, kemudian disedekahkan. Semakin banyak yang disedekahkan maka semakin afdal, semakin utama. Maka korban yang paling afdal itu kalau seumpamanya ada yang korban 1 unta atau 1 sapi buat sendiri. Jadi orang dia saya mampu untuk beli 1 sapi sendiri, sudah dia korban 1 sapi. Mampu untuk beli 1 unta sendiri untuk digunakan korban. Diambil sebagian, sisanya disedekahkan. Berarti semakin banyak sedekah yang diberikan kepada orang lain. Kalau seumpamanya tidak bisa beli 1 sapi, nah bisa 1 kambing, tidak masalah. Semakin afdal, semakin besar kambing yang digunakan untuk korban, otomatis akan semakin baik. Ini termasuk ibadah yang kita
diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita itu menjadi manusia yang berjiwa sosial. Tidak egois. Setiap sesuatu pokoknya pengen digunakan untuk dirinya sendiri saja. Tidak dibagikan kepada orang lain. Dan Allah menyebutkan fadilah dari yang namanya korban tersebut dalam sebuah hadis min amalin ataupun ma amila ibnu adam min amalin afdal yauman nahri min ihraqid dam. Tidaklah suatu amalan yang lebih afdal yang dilakukan oleh seorang anak Adam pada hari nahar, yaitu tanggal 10 Dzulhijjah, lebih afdal daripada menumpahkan darah, yaitu menyembelih ibadah kurban. Wa innaha la ta'ti yaumal qiyamati bi quruniha wa ash'ariha wa adlafiha wa inna ad-damma la yaqa'u min Allah bi makanin qabla an yaqa'a al-ard fatibu biha nafsa. Sesungguhnya ibadah kurban yang tadi dilakukan pada hari kiamat dia akan datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tanduknya, kemudian bulunya, kemudian kuku-kukunya dan darah itu. Ini darah ketika disembelih, tadi kan kita menyembelih ibadah kurban, disembelih kemudian darah itu kan mengucur. Sebelum darah tersebut itu jatuh ke tanah, pahalanya sudah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi padahal kalau semuanya kita hitung itu, kita nyembelih kemudian darah itu mengalir, nah darah ini kan langsung jatuh ke tanah. Tapi sebelum darah tersebut jatuh ke tanah, pahalanya sudah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka fatibu biha nafsan, hendaknya kita itu berbesar hati dengan ibadah yang kita kerjakan tersebut. Fadilah yang sangat besar, setiap dari bulu yang ada pada hewan korban tersebut menjadi kebaikan bagi orang yang berkorban. Setiap bulunya. Insya Allah buatan enten tiang kok saged ngitung nih, dihitungi setunggal bulune pinten niku insya Allah buatan enten. Setiap bulu yang ada pada hewan korban tersebut maka dia akan menjadi kebaikan bagi orang yang melakukan ibadah korban tadi. Maka jangan sampai ketinggalan ketika kita memang memiliki kelapangan, ya, bisa melakukan ibadah tersebut. Dalam kondisi ternyata kok tidak memiliki kelapangan, tahun ini saya belum bisa ibadah kurban, maka bisa bersedekah dengan yang lainnya. Karena sedekah itu banyak. Kita membantu menolong orang lain itu sedekah. Saya tidak bisa berkorban pada tahun ini, saya tak bantu panitia untuk ngurusi hewan-hewan korban. Sudah menjadi sebuah sedekah, sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah SAW. Tidak bisa membantu karena mungkin sakit, gak bisa bantu panitia ngurusi korban. Bagaimana? Ya Allah, saya tidak bisa melakukan amalan-amalan yang zahir pada hari-hari ini. Maka Rasulullah SAW, takuf nafsaka 'ani syarri fahuwa shadaqah. Kita menjaga diri kita dari keburukan, menjaga diri kita dari yang namanya maksiat itu sudah masuk sedekah. Kita bisa melihat bagaimana Allah memberikan fadilah yang banyak kepada hamba-hambanya yang beriman. Maka kalau semua ada yang sampai ketinggalan dari hal-hal tersebut, itu kan berarti sangat rugi sekali. Karena sudah dibuka pintu-pintu kebaikan yang sangat banyak, kita bisa memilih jalur kebaikan mana amal soleh yang ingin kita kerjakan. Minimalnya kita menjaga diri kita dari yang namanya maksiat. Padahal yang namanya menjaga diri dari maksiat itu hukumnya wajib. Kita tidak boleh bermaksiat. Tapi dengan kita menjaga diri kita dari maksiat, pada hakikatnya ini sudah menjadi sebuah sedekah bagi kita semua. Maka dengan ini semuanya, kalau seumpamanya kita itu kok tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, berarti kita itu memang pantas untuk disebut sebagai orang yang kufur nikmat. Nikmat yang sudah sangat banyak kita diciptakan, kita dihidupkan, diberikan waktu, diberikan harta, diberikan semuanya, cuman diperintahkan untuk melakukan ibadah yang dia itu aslinya kalau dihitung-hitung waktunya itu enggak banyak. Kemudian kok kita tidak mau melaksanakan ibadah tersebut, ya berarti kita itu aslinya kurang ajar kepada Allah Subhanahu wa taala.
Coba kalau kita punya orang berada di rumah kita, sudah kita kasih apa-apa, kemudian kita suruh untuk pergi belikan plastik ke toko samping rumah, kemudian tidak berangkat, wah ini berarti kurang ajar. Semua sudah dikasih semuanya, sudah dikasih tempat untuk tinggal, dikasih makan, kebutuhannya semua dipenuhi, terus kita minta untuk dia itu ke samping rumah beli plastik ataupun mungkin beli apa, sebentar tok, tidak lama kok tidak berangkat orang tersebut. Nah ini nguntap no mboten. Lah nguntap mesti. Tapi Allah Subhanahu wa taala pemurah. Allah Subhanahu wa taala pemurah. Ketika ada hamba-hambanya yang sudah dikasih kehidupan, dikasih dunia untuk tempat tinggal, dikasih harta untuk mencukupi kebutuhannya, terus kemudian dia tidak menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah, kemudian minta maaf, Allah memaafkan. Allah mengampuni. Kalau seumpamanya dia mengamalkan, ketika diampuni dosanya, digantikan keburukan-keburukan yang sudah dilakukan menjadi kebaikan. Tidak ada zat yang lebih pemurah daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau semua kita tidak bersyukur, kita adalah orang-orang ataupun hamba-hamba yang betul-betul kufur nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satu bentuk syukur kita kepada Allah dengan menjadikan setiap apa yang diberikan kepada kita itu untuk hal-hal yang baik, untuk kebaikan. Kita diberikan waktu, ya waktu kita gunakan untuk kebaikan. Kita diberikan harta kita gunakan untuk kebaikan. Jangan sampai harta tersebut digunakan untuk maksiat. Diberikan kekuatan fisik, jangan sampai kekuatan fisik tersebut kita gunakan untuk mendolimi orang, tapi kita gunakan untuk membantu orang lain. Semua apa yang diberikan oleh Allah kepada kita, hendaknya kita gunakan untuk jalan-jalan kebaikan, yang kalau kita terus berjalan dengan kondisi tersebut, kemudian kita itu dipanggil oleh Allah, insya Allah kita masuk dalam kategori hamba-hambanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Makatan niki mungkin kang saged kula aturaken kesempatan menika, insyaallah bulan Dzulhijjah, bulan yang banyak keutamaannya, tinggal kita mau mengambil atau tidak. Kemudian banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari bulan tersebut ketika kita bisa melihat setiap dari amal-amal ibadah yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullahu khairan katsiran. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallah pada Al Ustaz Wahyu Dwi Prastyo LC Al-Hafiz ingkang sampun ngaturaken tausiah wonten ing kaludangan ejang menika, masyaallah kathah ingkang sampun dipun aturaken kanthi